Bukti Anies salah pilih, survei Anies Imin kalah jauh dari Ganjar. Kehadiran PKB ini telah menambah kekuatan. Jadi ketika Caimin dimasukkan, angkanya sedikit menurun, gitu ya. Ada gejala seperti ini bahwa setidaknya pasti tidak naik. Oke. Saya melihat situasi hari ini bisa dikatakan memang kurang menguntungkan bagi seorang Anies Baswedan. Duet Anies Muhaimin membuat kejutan untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Tapi bagaimana elektabilitas Muhaimin Iskandar? Kalau Anda menemukan sekarang 16, itu mencerminkan dua partai. Bisa PKB dengan Nasdem atau bisa PKS dengan Nasdem. Mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Dan kita berharap kekuatan ikhtiar perubahan ini juga terjaga dengan Demokrat masih bersama-sama. Itu pemilihnya sangat berhubungan erat dengan partai politik pendukung. Karena itu kalau begitu ceritanya, Anies tidak punya pemilih independen. Survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menemukan terdapat pergeseran tren dukungan suara pada pemilihan presiden 2024. Dinamika politik menurut SMRC terus bergerak setelah calon presiden yang didukung Koalisi Perubahan Anies Baswedan memilih dan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Peneliti utama sekaligus pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, dalam konstelasi terbaru pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan publik 16,5%. Perolehan itu didapat melalui simulasi 3 pasangan dengan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil dan juga Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Survei tersebut menemukan bahwa Anies Muhaimin mendapatkan dukungan 16,5%, Prabowo Erick 31,7%. Masih ada 16,4% yang belum menjawab. Ujar Saiful Mujani dalam paparan survei yang dirilis lewat SMRC TV dikutip pada Jumat 15 September. Saiful menjelaskan saat ini Ganjar dan Prabowo Subianto menang. Belum menetapkan pasangan cawapres, namun pemilihan nama Ridwan Kamil dan Erick Thohir didasarkan pada dinamika politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu kandidat cawapres potensial pendamping Ganjar menurut ia adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sendiri menurutnya sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, sementara untuk Prabowo salah satu tokoh yang potensial menjadi pasangannya adalah Erick Thohir. Erick Thohir didukung sebagai wakil presiden oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Erick Thohir juga sudah melakukan sosialisasi sejak jauh hari untuk menjadi calon wakil presiden. Tentu saja pasangan Ganjar maupun Prabowo bisa berubah, tapi setidaknya pasangan Anies Muhaimin kemungkinan relatif stabil, kata Saiful. Menurut Saiful, sebelumnya SMRC belum pernah melakukan survei dengan memasangkan Anies dengan Muhaimin, karena itu ia tidak bisa dibandingkan. Apakah sentimen pemilihan ketika survei dilakukan itu positif atau negatif pada deklarasi Anies Muhaimin atau disingkat Amin? Saiful menyebutkan dalam survei individual di mana Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo, suara Anies sekitar 20%. Dukungan begitu ia menyimpulkan setelah Anies berpasangan dengan Muhaimin, data survei menunjukkan suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum mengalami kenaikan. Dia pun menyatakan bahwa selama ini Anies didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan total sekitar 20% suara. Perolehan suara partai mirip dengan perolehan suara Anies dalam simulasi 3 nama. Hasil berbeda ditunjukkan saat Demokrat sudah tidak mendukung Anies dan digantikan oleh PKB. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu putusan musyawarah Majelis Syuro. Bila suara Anies Muhaimin sekarang sekitar 16%, ini mungkin mencerminkan kekuatan dua partai, biasa PKB dengan Nasdem atau Nasdem dengan PKS, ujar Saiful. Lebih jauh, ia mengatakan dari temuan survei dapat lihat dukungan pada Anies sangat minim, berasal dari kelompok independen dan hanya berasal dari partai pendukung. Bila dilihat dari data sementara tersebut, Anies Baswedan belum memberikan efek ekor jas karena suara pendukungnya masih merupakan suara partai.
Kalau menurun, saya tidak bisa bilang begitu, tapi setidak-tidaknya data ini menunjukkan tidak meningkat. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies Muhaimin, ujar Saiful. Mengenai sebaran dukungan yang diraih Anies, Saiful menyebutkan hasil survei mengindikasikan harapan pemilihan Muhaimin Iskandar bisa meningkatkan suara Anies justru belum terlihat hasilnya. Saiful memaparkan berdasarkan hasil survei pemilihan Nasdem hanya 54% yang memilih Anies Muhaimin, sebanyak 15% memilih Ganjar Ridwan, dan juga 31% Prabowo Erik. Selanjutnya, pemilih PKS yang memilih Anies Muhaimin sebanyak 69%, sebanyak 17% memilih Ganjar Ridwan, dan sebanyak 14% memilih Prabowo Erik, dan belum jawab 1%. Pemilih Demokrat hanya 22% yang memilih Anies Muhaimin, 33% Ganjar Ridwan, 39% Prabowo Erik, dan 6% tidak menjawab. Sedangkan pemilih PKB hanya 20% yang memilih pasangan Anies Muhaimin, sebanyak 30% memilih Ganjar Ridwan, dan sebanyak 38% untuk Prabowo Erik. Saiful Mujani Research and Consulting juga menjelaskan bahwa pemilih Nasdem cukup konsisten memilih Anies. Saiful menyebut idealnya sekitar 70-80% pemilih Nasdem memilih Anies Muhaimin. Meskipun belum maksimal ke Anies, tapi setidak-tidaknya deklarasi Anies Muhaimin tidak merontokkan dukungan partai tersebut. Ada pula di mana pilihan Nasdem tetap di belakang Anies, jelasnya. Survei ini menunjukkan bahwa baru sekitar 20% pemilih PKB yang mendukung Anies Muhaimin. Menurut Saiful, ini menunjukkan bahwa pemilih PKB mungkin membutuhkan waktu untuk mendukung pasangan tersebut. Saiful melanjutkan bahwa sebenarnya ekspektasinya Muhaimin Iskandar tidak hanya membawa gerbong PKB, namun juga NU secara lebih luas. Gerbong NU lebih besar dari PKB. Jika NU cukup banyak yang mendukung pasangan ini, harapannya adalah mereka akan mendapatkan suara yang cukup besar. Mengenai Demokrat, Saiful menyatakan bahwa perpindahan suara Demokrat dari Anies cukup cepat terjadi, walaupun sebelumnya suara massa Demokrat tidak sangat solid mendukung Anies, tapi setidaknya tidak serendah dari temuan survei ini, sekitar 22%. Perginya pemilih Demokrat dari Anies cukup cepat, hanya dalam waktu beberapa hari setelah deklarasi Anies Muhaimin, jelas Saiful. Sementara masa pemilih PKS cukup solid tetap mendukung Anies walaupun PKS tidak ikut dalam deklarasi Anies Muhaimin bersama PKB dan Nasdem. Namun, terlihat pada elitnya berkomunikasi dengan kedua partai tersebut dan tidak terlihat gejala PKS akan menarik dukungan dari Anies. Sejauh ini, memilih PKS solid terhadap Anies dan tidak terganggu Anies berpasangan dengan Muhaimin, kata Saiful. Secara keseluruhan, Saiful menyimpulkan bahwa pasangan Anies Muhaimin walaupun muncul secara mengejutkan belum punya efek yang menaikkan dukungan yang signifikan pada Anies Baswedan ketika dia berpasangan dengan Muhaimin. Survei terbaru SMRC digelar melalui wawancara telepon pada 5-8 September 2023. Target populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digital Dialing atau RDD, yaitu memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan melibatkan 1.212 responden.